Baik, di sini kami mendapat studi kasus pertama, yaitu penciptaan produk baru melalui brainstorming. Kasusnya yaitu sebuah perusahaan teknologi yang ingin menciptakan produk baru yang relevan dan tren saat ini. Dan tim kami diharuskan melakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide inovatif yang bisa menjadi produk unggulan perusahaan. Sebelum itu, kelompok kami ingin menjelaskan definisi tentang brainstorming itu sendiri. Brainstorming adalah teknik kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide, solusi, atau konsep baru dalam sebuah kelompok atau individu. Nah, proses ini melibatkan pencurahan ide tanpa penilaian atau kritik, dengan tujuan memunculkan berbagai gagasan yang dapat dikembangkan atau dipertimbangkan lebih lanjut. Seperti pada kasus kali ini, yaitu Technex, sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada inovasi perangkat lunak yang menghadapi persaingan ketat di pasar. Untuk mempertahankan posisinya, perusahaan ini memutuskan untuk mengembangkan produk baru yang relevan dengan tren teknologi saat ini. Tren yang sedang berkembang termasuk kecerdasan buatan atau AI dan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, tim kami ditugaskan untuk melakukan sesi brainstorming guna menghasilkan ide-ide produktif, inovatif yang memanfaatkan tren tersebut. Nah, pada kasus kali ini kami menggunakan metode round robin brainstorming, yaitu setiap anggota tim secara bergiliran memberikan satu ide. Nah, ini membantu memastikan semua anggota berpartisipasi aktif. Terus ada brainwriting, yaitu setelah sesi lisan, anggota tim diminta menulis ide mereka secara individu yang kemudian dikumpulkan dan dibahas secara kelompok. Lalu dilanjutkan dengan mind mapping. Teknik ini digunakan untuk membangun berbagai ide yang muncul selama brainstorming dan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Adapun hasil dari sesi brainstorming yang kami lakukan, yaitu kami mendapat 3 ide. Yang pertama, aplikasi kesehatan berbasis AI yang dapat memantau kondisi kesehatan pengguna secara real time. Yang kedua, sistem rumah pintar berbasis IoT yang terintegritas dengan perangkat rumah tangga. Dan yang ketiga, platform pembelajaran online dengan personalisasi berbasis AI. Perkenalkan, nama saya Julid Fatur Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Hasil analisis SWOT terkait ide bisnis yang pertama adalah aplikasi kesehatan berbasis AI. Strengths, kekuatan, memanfaatkan tren kesehatan digital yang sedang berkembang dan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup pengguna dan pemantauan kesehatan yang proaktif. Dan untuk weakness atau kelemahan, kekhawatiran tentang privasi data pengguna, kebutuhan akan regulasi ketat terkait penggunaan data kesehatan. Untuk opportunities atau peluang, pasar kesehatan digital yang terus berkembang, terutama pasca pandemi, dan kesempatan untuk bermitra dengan penyedia layanan kesehatan. Untuk threats atau ancaman, persaingan ketat dari aplikasi kesehatan lain yang sudah ada di pasaran, perubahan regulasi yang dapat membatasi penggunaan teknologi AI dalam kesehatan. Yang kedua adalah sistem rumah pintar berbasis IoT. Untuk strengths atau kekuatan, kemudahan dan kenyaman bagi pengguna, dan penghematan energi melalui otomatisasi. Untuk weakness atau kelemahan, biaya pengembangan dan implementasi yang tinggi dan keterbatasan dalam hal kompatibilitas perangkat. Untuk opportunities atau peluang, peningkatan minat pada teknologi rumah pintar di kalangan konsumen dan pasar IoT yang sedang tumbuh pesat. Untuk threats, ancaman keamanan cyber terhadap perangkat IoT, kompleksitas teknis dan integrasi berbagai perangkat. Yang terakhir adalah platform pembelajaran online berbasis AI.
Untuk strengths atau kekuatan menawarkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif dan potensi besar untuk pertumbuhan di tengah peningkatannya permintaan akan pendidikan online. Untuk weakness atau kelemahan, AI masih terbatas dalam hal memahami konteks pendidikan yang kompleks, memerlukan investasi besar dalam pengembangan teknologi. Untuk opportunities atau peluang, pertumbuhan pasar pendidikan online secara global, dan kemitraan dengan institusi pendidikan untuk menyediakan platform. Untuk threats atau ancaman, regulasi pendidikan yang mungkin menghambat adopsi teknologi AI, dan persaingan dan platform e-learning yang sudah mapan. Ini ada identifikasi peluang pasar, kemudian analisis peluang pasar, dan penilaian kelayakan ide bisnis. Pertama, aplikasi kesehatan berbasis AI. Kemudian untuk peluang pasar untuk kesehatan digital ini diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan karena meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Teknologi AI menawarkan solusi untuk pemantauan kesehatan yang lebih baik dan kemampuan deteksi dini masalah kesehatan. Hal ini sangat menarik bagi konsumen yang mencari cara proaktif untuk menjaga kesehatan mereka. Selain itu, terdapat peluang untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi dan penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan adopsi teknologi ini dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian ada penilaian kelayakan. Aplikasi kesehatan berbasis AI dinilai sangat layak karena selaras dengan tren pasar dan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan keberhasilan aplikasi ini, penting untuk berinvestasi dalam keamanan data dan mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini akan membantu dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk ini. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Berikut ini adalah rangkuman hasil analisis dan rekomendasi bisnis. Yang pertama ada kesimpulan. Dari berbagai ide bisnis yang dipertimbangkan, aplikasi kesehatan berbasis AI menonjol sebagai opsi dengan potensi pasar terbesar dan relevansi yang tinggi dengan tren teknologi saat ini. Analisis SWOT menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk yang unggul. Kemudian ada rekomendasi, ini ada 3. Untuk yang pertama ada pengembangan produk. Jadi fokuslah pada pengembangan aplikasi kesehatan berbasis AI dengan perhatian khusus pada aspek keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Ini penting untuk memastikan produk tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan dapat dipercaya oleh pengguna. Kemudian yang kedua ada kemitraan strategis. Jalin kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi untuk memperluas jangkauan produk dan meningkatkan adopsi teknologi. Kemudian kemitraan ini dapat membantu kita dalam mendapatkan dukungan tambahan dan memperluas pasar untuk memperluas produk. Kemudian yang ketiga, peluncuran bertahap. Jadi mulailah dengan peluncuran produk dalam skala yang terbatas untuk mengumpulkan umpan balik awal dari pengguna. Kemudian ini memungkinkan penyesuaian dan perbaikan sebelum peluncuran penuh di pasar.
dan meminimalkan risiko dan meningkatkan kemungkinan keberhasilannya. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.